Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu sekalian. Kita bersyukur karena anugerah Tuhan kita boleh mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Dan sebentar ibadah akan kita mulai, terlebih dahulu kita dengarkan panggilan ibadah. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kepada kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sejenak kita menundukkan kepala, kita mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita kasih karunia dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bersama-sama kita pujikan pujian penghormatan kita bagi Tuhan. Hormat bagi Allah Bapa. Kita masuk di dalam doa. Bapa, sungguh kami mengucap syukur untuk satu hari yang telah Tuhan tetapkan bagi kami, untuk kami boleh beribadah secara komunal, secara dengan orang-orang percaya lainnya. Kami boleh berkumpul di tempat ini, untuk kami boleh beribadah kepada Engkau. Namun Tuhan, sebelum kami lebih lanjut untuk beribadah kepada Engkau, kami ingin mengoreksi terlebih dahulu tentang keberdosaan kami, tentang apa yang kami lakukan di dalam seminggu ini. Ada begitu banyak pelanggaran, ada begitu banyak kesalahan keberdosaan kami yang kami lakukan. Kemarahan, kekecewaan, dan bahkan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni setiap kami ya Bapa, sehingga kami boleh datang kepada Engkau di dalam kekudusan, di dalam penyembahan kami, di dalam roh dan kebenaran. Ampuni setiap kami ya Bapa, dan kembali kami mau menyerahkan untuk seluruh kegiatan kami, ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Kembali kita bersyukur kepada Tuhan, penyertaan Tuhan hari lepas hari, minggu lepas minggu, bulan lepas bulan, dan sekarang kita sudah berada di penghujung Agustus. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Adakah di antara kita yang terus bisa mengingat berkat-berkat yang Tuhan berikan? Adakah amin di antara kita bahwa Tuhan itu baik? Adakah amin Bapak Ibu? Ya, Tuhan itu baik, meskipun seringkali kita berlaku tidak baik terhadap Tuhan. Kiranya setiap kita boleh mempersiapkan hati dan pikiran kita memasuki hadirat Tuhan
dan kita dengarkan pujian yang akan dipujikan oleh singer terlebih dahulu sambil kita berikan sikap yang terbaik. Bapa, Engkau sungguh baik. Biarlah pujian ini terus mengingatkan kita sebagai orang berdosa yang sebetulnya kita tidak layak menerima berkat Tuhan. Tapi karena Tuhan begitu baik, sehingga kita diberikan anugerah. Tuhan memperlayakkan kita. Seringkali kita membuat hati Tuhan marah. Seringkali kita undur dari pelayanan. Seringkali kita membuat sekeliling kita menjadi sedih karena kita. Tapi sampai hari ini kita lihat Tuhan masih baik. Kita bisa datang ke gereja. Kita masih bernafas. Semua karena Tuhan. Kiranya pujian ini kembali mengingatkan siapa kita di hadapan Tuhan dan apa tugas kita sebagai umat Tuhan. Habis-habisnya kasih dan rahmat. Biarlah setiap kita boleh mempersiapkan hati kita untuk masuki hadirat Tuhan. Baru dan tak pernah terlambat pertolonganmu. Besar setia Tuhan dalam setiap hidup kita. Di sepanjang hidup. Bersama-sama Bapak Ibu Saudara sekalian, kita pujikan pujian ini. Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapakku berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya rahmat-Mu Tuhan. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru setiap hari. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Katakan, ku naikkan syukurku. Naikkan syukurku
Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Jemaat, Bapak Ibu sekalian saja yang katakan. Naikkan syukurku sambil kita mengingat kebaikan Tuhan. Buat hari yang Kau beri, Tuhan yang terus memberikan kita berkat. Habis-habisnya Tuhan yang terus mencukupkan kita. Tuhan yang tidak pernah mengecewakan kita. Selalu baru dan tak pernah, Tuhan yang terus ada untuk kita. Terlambat bertolong, dan Tuhan yang terus setia dan sayang terhadap kita. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Kembali jemaat katakan, ku naikkan syukurku Tuhan. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Habis-habisnya kita ada hari ini karena Tuhan. Kita memiliki semuanya karena Tuhan. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Katakan, besar setiamu Tuhan. Besar setiamu, besar setiamu Tuhan. Besar setiamu, besar setiamu Tuhan. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Sungguh indah pujian yang baru kita pujikan, kiranya itu tidak berlalu begitu saja. Itu boleh terus kita ingat bahwa Tuhan itu baik. Ada sukacita Bapak Ibu, hari ini kita boleh berkumpul bersama saudara seiman kita. Kita boleh mengikuti kebaktian, itu semua karena anugerah Tuhan. Dan saya lihat dari atas ini kelihatan masih banyak wajah-wajah yang melo ya. Tolong kasih senyum ke kiri, kanan, depan, belakang, dan katakan Tuhan itu baik. Dan kita patut bersyukur Bapak Ibu, kita punya Tuhan yang tidak berubah, dahulu, sekarang, dan selamanya. Dan kita patut bersukacita karena Tuhan yang begitu baik terhadap hidup kita.
Bersama-sama kita akan pujikan pujian kedua, segala puji syukur kita pujikan dengan sukacita dan boleh bertepuk tangan, ya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Kita ulangi pujian ini sambil bangkit berdiri. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Dengan lebih sukacita katakan soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Lebih sukacita lagi. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. 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 Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Ternyata semangat itu bisa menularkan ke kiri dan kanan ya.
Semoga sukacita kita tidak berhenti di sini saja dan kita terus ikut Tuhan dengan sukacita. Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, penginjil Wasan. Terlebih kita persiapkan terlebih dahulu hati dan pikiran kita. Firman Tuhan yang akan disampaikan tentang pelayanan, ya, tentang ikut serta dalam kerjaan Tuhan. Sudah sejauh mana Bapak Ibu kita ambil bagian dalam pelayanan? Kita tidak pernah tahu sampai kapan kita masih diberi kekuatan fisik. Tapi terlebih di saat kita saat ini ada di tempat ini, kita melihat bahwa setiap kita, apapun bagian pelayanan yang kita ambil, itu sangat berharga di hadapan Tuhan. Terlebih yang kita diberkati secara materi, kita memiliki kelimpahan, kita juga bisa mengambil bagian pelayanan dalam harta kita, dalam kepunyaan kita. Kita bersama-sama akan pujikan pujian tugas, Tuhan ini tugas kami, dan kiranya kita boleh ambil bagian dalam tugas pelayanan, dan pujian ini juga menjadi tekad ya, menjadi komitmen kita untuk boleh ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Mari bersama kita pujikan. Hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Kita ulangi pujian ini sekali lagi. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Katakan, Tuhan ini tugas kami. Tuhan ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Bolehlah kita mengambil komitmen dengan pujian ini. Kita akan pujikan sekali lagi. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Tuhan ini tugas kami. Jemaat dipersilakan berdiri. Tuhan ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Bapak Ibu saja katakan, Tuhan
bagi Beri kepada kami keberanian untuk ambil tugas ini Tuhan. Taruhlah roh yang rela melayani, Kami rindu menyenangkan hati Tuhan. menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Sambil kita angkat tangan kita katakan, Ini tugas kami. beri keberanian bagi kami. Kami mau melayani-Mu Tuhan. Taruhlah Roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Bersama katakan, Tuhan, ini tugas kami. Tuhan, Ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Katakan Tuhan, ini tugas kami. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Bapa di surga, ampuni kami kalau kami hanya bisa menyanyikan lagu ini. Kami gampang untuk menyanyikannya. Kami gampang untuk mengatakan untuk menyenangkan-Mu. Tetapi di dalam praktek hidup kami Tuhan, ampuni setiap keberdosaan kami, setiap kesalahan kami, setiap pelanggaran kami yang selalu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan kami cenderung untuk menikmati harta benda kami sendiri. Bahkan kami tidak layak, kami seringkali mengabaikan apa yang menjadi perintah Tuhan. Di dalam kami mengabarkan Injil, di dalam kami berbagian pelayanan pekerjaan Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Oleh karena itu biarlah ketika kami boleh memuji Engkau, dan kami akan merenungkan sebagian kecil dari firman-Mu, Engkau yang akan menolong setiap kami. Sehingga kami bukan saja ya Bapa hanya mampu untuk di dalam puji-pujian kami, tetapi kami dimampukan untuk melakukannya, untuk ikut berbagian di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Pakai keterbatasan setiap kami, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan, maupun setiap kami yang akan mendengarkan. Berfirmanlah, karena kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Iya, ada sukacita gitu ya. Tadi kita boleh bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan, kita boleh bersama-sama memuji bahkan mensyukuri apa yang telah Tuhan berikan bagi kita. Nah, Bapak Ibu seperti yang kita ketahui bersama bahwa bulan ini adalah bulan misi, bahkan puncaknya adalah nanti di hari Rabu tanggal 30 Agustus. Biasanya kita di dalam persekutuan doa, tetapi nanti kita akan gabungan di GKI Lyon Pregolan gitu ya. Kita akan mengadakan malam misi gitu ya, dan kita akan bersama-sama
mengikuti di dalam malam misi itu. Nah Bapak Ibu, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema berbagian dalam pekerjaan Tuhan. Berbagian dalam pekerjaan Tuhan. Nah, ketika kita ngomong berbagian dalam pekerjaan Tuhan Bapak Ibu, ada banyak cara bukan kita ikut berbagian itu. Ada sebagian dari kita mendoakan, kita sebagian juga ada yang memikirkan, kita ada juga yang memperhatikan atau bahkan yang terlibat langsung untuk kita di dalam misi pelayanan, di dalam bidang misi, dan tidak menutup kemungkinan kita juga tidak terlibat secara langsung atau dalam arti hanya berdoa itu saja, kemudian memberikan dana, memberikan persembahan. Nah, tema kita berbagian dalam pekerjaan Tuhan. Enggak jelas gitu ya, di dalam hal apa kalau begitu kita boleh berbagian di dalam pekerjaan Tuhan. Karena itu saya akan membatasi firman Tuhan pada pagi hari ini dengan membatasinya dengan mengatakan bahwa berbagian dalam pekerjaan Tuhan ini adalah ketika kita berbagian di dalam dana, di dalam mendukung dana, di dalam mendukung persembahan. Baik itu di dalam gereja lokal maupun di dalam kehidupan kita sehari-hari ketika melihat orang lain, ketika melihat ladang misi yang Tuhan kerjakan, sehingga kita boleh turut ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan itu. Nah, mengapa sih kok harus dibatasi di dalam persembahan atau di dalam dana ini Bapak Ibu? Karena bagi sebagian kita, ketika kita ngomong tentang persembahan, tentang sumbangan dana, maka kita itu ngomong, waduh, kok persembahan lagi sih? Waduh, kok pembicaraannya tentang harta lagi, tentang bagaimana kita memberikan persembahan. Dan ada begitu banyak gereja itu yang merasa tabu untuk membicarakan. Sama halnya dengan kalau kita misalkan kita ngomong tentang pendidikan seks bagi anak. Waduh, tabu itu ya, nggak boleh dibicarakan. Karena di dalam setiap kehidupan kita bergereja ada begitu banyak, bahkan kalau persembahan itu dikotbahkan di gereja. Nah, kita mulai menjadi rasanya nggak nyaman dengan khotbah itu gitu ya. Padahal Bapak Ibu perlu sekali kita membahas tentang persembahan ini. Karena kalau kita lihat gitu ya bahwa hamba Tuhan, pengurus, bahkan jemaat itu perlu memiliki konsep yang benar tentang bagaimana memberikan persembahan. Bagaimana berbagian di dalam pekerjaan Tuhan melalui dana kita, melalui persembahan kita. Nah, Bapak Ibu, kalau persembahan itu menjadi tabu kita omongkan di dalam khotbah, itu jika persembahan memang dipakai untuk penyalahgunaan keuangan di dalam sebuah gereja. Tabu ketika persembahan itu hanya disampaikan sebagai konsep teologi kemakmuran. Bahwa engkau memberi maka engkau akan diberkati, engkau akan menjadi hidup yang bahagia dan sebagainya. Atau tabu jika persembahan itu dipakai hanya untuk kepentingan-kepentingan tertentu saja, kepentingan terhadap komisi tertentu, kepentingan terhadap bahkan hamba-hamba Tuhan yang tertentu. Oleh karena itu, hari ini mari kita boleh belajar bersama tentang bagaimana berbagian di dalam pekerjaan Tuhan itu melalui dana kita, melalui persembahan kita. Yang saya dasarkan dari 2 Korintus pasal 8 ayat 10 hingga ayat yang ke-15. Mari kita bersama-sama membaca secara bertanggapan 2 Korintus 8 ayat 10 hingga ayat yang ke-15. Saya ayat yang genap, ayat 10 dan ayat 12, 14. Bapak Ibu Saudara di ayat yang ke-11, 13 dan 15. 2 Korintus 8 ayat 10 berbunyi demikian. Inilah pendapatku tentang hal itu yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang selesaikan jugalah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu.
Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat sebelum kita lebih jauh melihat tentang bagaimana kita memberikan dana kita, berbagian di dalam pekerjaan Tuhan melalui persembahan kita. Kita akan terlebih dahulu melihat konteks di dalam teks yang baru kita baca. Kita akan melihat bahwa di dalam konteks yang perikop yang kita baca ini, maka di sana kita akan melihat bahwa jemaat Korintus itu sudah memulai pengumpulan bantuan untuk orang-orang Kristen yang ada di Yerusalem. 1 Korintus pasal 16 di sana dikatakan di hari pertama tiap minggu mereka mengumpulkan persembahan. Tetapi Bapak Ibu, ketika mereka mulai pengumpulan bantuan orang-orang Kristen yang ada di Korintus sana untuk orang-orang Kristen di Yerusalem, tapi tampaknya itu tidak sampai terselesaikan. Mereka mulai memberikan persembahan, tapi tidak sampai selesai. Sehingga Rasul Paulus itu berusaha untuk mendorong jemaat di Korintus. Bapak Ibu, kalau kita ngomong tentang mendorong, itu kan bisa baik gitu ya, mendorong, memimpin, membimbing gitu ya, didorong. Tapi bisa juga berkonotasi yang negatif gitu kan, mendorong sehingga menjadi terjatuh, menjadi terpental gitu, mendorong sehingga menjadi tercebur dan sebagainya gitu ya. Nah, Bapak Ibu, di sini Rasul Paulus mendorong itu dengan cara yang tepat. Bukan tanpa paksaan, tapi dengan persuasif. Mendorong dengan tidak memaksa, tetapi persuasif Bapak Ibu. Beda sekali gitu ya dengan sekarang ini. Banyak gereja, banyak hamba-hamba Tuhan yang sekarang ini datang kepada orang-orang yang berduit gitu ya. Mendorong mereka untuk meminta sumbangan, meminta persembahan dengan menjanjikan berkat. Atau sebaliknya dengan menakut-nakuti, ketika engkau tidak memberikan persembahan, maka engkau tidak akan diberkati oleh Tuhan. Maka bisnismu akan gagal, maka rumah tanggamu akan hancur dan engkau tidak diberkati. Sehingga ada begitu banyak di antara kita jemaat itu yang memberikan persembahan, mendukung pelayanan Tuhan di dalam pekerjaan Tuhan. Itu hanya karena yang pertama mungkin bisa saja karena ingin mendapatkan berkat. Dengan konsep bahwa aku ingin memancing berkat dari Tuhan dengan memberikan sedikit gitu ya, maka akan mendapatkan berkat yang banyak gitu ya. Xiaojian puji, tajian pulai gitu ya. Uang yang kecil tidak dipersembahkan, maka uang yang besar pun tidak akan datang gitu, berkat yang tidak akan datang. Atau karena ketakutan, takut kalau Tuhan tidak memberkati. Nah Bapak Ibu, karena itu perlu bagi kita untuk belajar bagaimana sih konsep memberikan dengan benar, konsep yang benar dan bukan dengan terpaksa atau bahkan ada hamba-hamba Tuhan yang memaksa. Tapi mari kita teladani dari Rasul Paulus yang juga memberikan secara persuasif. Nah, mengapa saya sampai pada kesimpulan bahwa Rasul Paulus ini mendorong jemaatnya bukan dengan memaksa jemaat di Korintus dalam hal ini untuk memberikan persembahan. Mengapa Bapak Ibu? Kok saya sampai pada persuasif bahwa Paulus tidak memaksa, tetapi Paulus memberikan persuasif, memberikan suatu hal yang tidak memaksa. Karena ini Bapak Ibu, kita bisa lihat di ayat yang ke-10a. Di sana dikatakan jelas Rasul Paulus itu tidak lagi memerintah, tetapi dia berpendapat. Sangat persuasif bukan? Berpendapat. Inilah pendapatku tentang hal itu, tentang bagaimana jemaat di Korintus memberikan persembahan yang sudah dimulai tetapi tidak terselesaikan gitu ya. Jadi pendapat bukan perintah.
Cocok dengan ayat yang ke-8 yang mengatakan, aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Jadi dalam hal ini, di dalam hal jemaat di Korintus memberikan persembahan, Rasul Paulus tidak lagi sedang memberikan perintah, memaksa. Meskipun dia menyadari bahwa dia memiliki wewenang itu. Bahwa memaksa untuk jemaat memberikan persembahan, dia ada wewenang, ada otoritas sebagai hamba Tuhan gitu ya. Tetapi dia tidak menggunakan hal itu. Dia menggunakan kata inilah pendapatku, yang kalau di dalam terjemahan bahasa lainnya, di dalam bahasa Yunani itu bisa memiliki pengertian pendapat itu adalah usulan. Ini loh aku mengusulkan, ini loh aku memberikan masukan. Ayo kalau begitu kamu memberikan persembahan itu, bukan sebagai suatu perintah. Paulus sadar masalah keuangan itu benar-benar hal yang sensitif. Ya, karena itu kita nggak senang untuk mendengarkan khotbah tentang persembahan. Bahkan ada beberapa hamba Tuhan yang merasa ketakutan gitu ya untuk menyampaikan tentang khotbah tentang persembahan ini. Dan Rasul Paulus menyadari itu. Tetapi dia benar-benar menyadari ketika itu sensitif ya sudah. Tidak perlu adanya paksaan. Tetapi menyadarkan jemaat secara persuasif. Ngomong-ngomong dari tadi saya tentang persuasif gitu ya. Mungkin dari sebagian kita, apa sih persuasif itu? Nah Bapak Ibu, persuasif itu adalah mengkomunikasikan dengan halus untuk mempengaruhi, untuk meyakinkan orang lain gitu ya. Dengan maksud dan tujuan yang sama. Daripada kita memaksa, baiklah kita mau untuk mengkomunikasikan dengan halus, untuk mempengaruhi dan meyakinkan orang lain. Nah Bapak Ibu, yang menjadi pertanyaan kita selanjutnya adalah secara persuasif bagaimana yang dilakukan oleh Rasul Paulus? Secara persuasifnya itu bagaimana sih? Kita lihat di dalam ayat yang ke-10. Di sana dikatakan, perhatikan ada kata begini, inilah pendapatku tentang hal itu. Yang tadi sudah saya katakan bukan saja pendapat, tetapi bisa usulan, bisa merupakan masukan yang mungkin berfaedah bagimu. Kalau kita ngomong kata mungkin, itu rasanya kan gak enak gitu ya. Yang mungkin berfaedah bagi kamu, berarti mungkin juga gak berfaedah gitu ya. Pendapatnya Rasul Paulus ini gak berfaedah. Nah Bapak Ibu maafkan kalau yang diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia itu kurang tepat gitu ya. Yang benar adalah tidak ada kata mungkin itu. Jadi kalau kita bisa baca, inilah pendapatku tentang hal itu yang berfaedah bagi kamu. Loh kok berfaedah gitu ya? Kita kan memberikan persembahan kan otomatis uang kita kurang gitu ya. Penghasilan kita juga akan berkurang gitu ya. Dikatakan itu akan berfaedah. Apa sih artinya berfaedah gitu ya Bapak Ibu? Nah, kalau kita ngomong berfaedah Bapak Ibu, itu kalau kita lihat di dalam surat Korintus, di surat yang pertama maupun di surat Korintus yang kedua, itu kata berfaedah ini diulang gitu ya, dipakai secara bergantian itu 5 kali paling tidak. Di dalam 2 surat ini 5 kali dipakai. Dan memiliki arti yang sama di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 23 ini. Yang saya katakan ini ya, 1 Korintus pasal 10 ayat 23. Di sana dikatakan segala sesuatu diperbolehkan benar. Tetapi bukan segala sesuatu berguna. Jadi berfaedah itu sama dengan berguna. Jadi pendapatnya Rasul Paulus itu berfaedah, berguna dan membangun bagimu, bagi jemaat di Korintus ketika mereka menyelesaikan, ketika mereka ada niat untuk melakukan memberikan persembahan kepada orang-orang atau jemaat di Yerusalem. Bapak Ibu, aneh ya, kita ngomong, loh kok bisa sih berfaedah bagi kamu? Karena logikanya begini Bapak Ibu, semakin sering kita melepaskan harta kita, maka semakin aman pula kita dari godaan mamon. Sehingga itu tidak akan menjadi berhala kita ketika kita ini yang memang berhalanya adalah
mamon, yaitu harta benda, yaitu keuangan kita secara harta benda kekayaan kita. Karena apa? Karena ketika kita melepaskan uang itu, maka kita akan semakin kecil gitu ya dari godaan tersebut. Sehingga memang berfaedah, berguna dan membangun di dalam kehidupan berjemaat. Dan ketika kita itu melepaskan, memberikan dana, memberikan persembahan kita untuk berbagian di dalam pekerjaan Tuhan, maka dikatakan di sana bahwa itu akan menjadi disiplin rohani di dalam kita memberikan. Jadi bermanfaat, berguna, akan membangun di dalam kehidupan kerohanian kita. Karena kita akan menjadi lebih disiplin di dalam kerohanian. Karena apa Bapak Ibu? Tadi di KU1 di pengumuman Pak Soleman mengatakan gitu ya, Pak Aman mengatakan begini. Sejak setelah pandemi gitu ya. Maka untuk balik, untuk kenaikan di dalam persembahan, perpuluhan yang dulunya sebelum pandemi itu bisa meningkat, tetapi sekarang sesudah pandemi, bahkan kita cenderung sudah masuk ke masa endemi, itu sulit sekali untuk menolong, untuk membangkitkan jemaat, mendisiplinkan di dalam disiplin rohani, khususnya memberikan persembahan, itu sulit sekali dan belum nampak sampai sekarang, bahkan cenderung menurun gitu ya, sehingga kita perlu mendisiplin rohani kita. Karena dengan memberi dana, ketika kita memberikan persembahan, merupakan disiplin rohani kita untuk kita takut akan Tuhan. Belajar untuk menyesuaikan apa yang Tuhan lakukan. Jadi bukan untuk orang-orang di Yerusalem, tetapi untuk mereka yang ada di Korintus. Demikian juga kita, ketika kita akan mengadakan baksos tanggal 1 dan 2 di Tuwuh, maka bukan mereka yang akan merasakan berfaedah, merasakan berguna, bahkan merasakan mereka akan tumbuh membangun. Ya memang mereka menerima bantuan dari kita, gitu ya, bantuan aksi sosial kita. Mereka mungkin menerima juga pemberian dari kita. Tetapi justru yang berfaedah itu adalah kita. Sehingga kita memiliki kedisiplinan rohani, sehingga kita boleh memiliki kebangunan rohani, membangun kehidupan kerohanian kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari hari ini kita akan belajar tentang 3 poin penting bagaimana memberikan persembahan untuk berbagian di dalam pekerjaan Tuhan. Yang pertama, yaitu kerelaan kita. Ayat 10 hingga ayat yang ke-12 saya akan bacakan untuk kita. Inilah pendapatku tentang hal itu yang mungkin berfaedah bagimu, berguna dan membangun bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang selesaikan jugalah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Bapak Ibu, saudara sekalian, perhatikan kata melaksanakannya. Bahasa Yunaninya itu bukan saja hanya melaksanakan atau melakukan, tetapi juga menginginkan untuk melaksanakan, menginginkan untuk melakukannya. Di sana dikatakan melaksanakannya sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya. Enggak jelas gitu ya. Sejak tahun lalu kamu mulai melaksanakannya. Padahal kalau kita lihat, perhatikan di dalam bahasa aslinya, itu bukan hanya sekedar melakukannya sejak tahun yang lalu, tetapi ada keinginan untuk melakukannya, gitu ya, untuk memberi. Mengapa? Karena Bapak Ibu, memberi itu belum tentu keluar dari keinginan hati kita. Orang bisa memberikan dananya,
Orang bisa memberikan persembahannya bukan karena keinginan hati, tetapi karena mungkin ketakutan tadi, mungkin karena terpaksa, mungkin karena ingin supaya mendominasi, gitu ya. Ketika dibutuhkan, misalkan untuk di dalam suatu gereja kekurangan dana dan sebagainya, kemudian kita diminta untuk memberikan persembahan, maka kita memberikan persembahan supaya aku bisa mengatur di dalam gereja itu, hamba Tuhannya aku atur, gitu ya. Nanti kemudian musiknya dan sebagainya aku atur untuk mendominasi. Atau bisa juga karena gengsi, karena Pak Aman itu dalam forum gitu ya, mengumumkan gitu ya. Kemudian meminta kita, ayo Pak dukung dalam dana. Karena gengsi nih, yang lainnya mendengar gitu ya. Kalau aku nggak mengatakan iya, waduh kok rasanya malu gitu ya. Ya wis Pak, tak dukung kalau begitu. Bisa saja orang memberi itu dengan motivasi yang keliru. Tidak dari hati, tidak dari keinginan, tetapi karena terpaksa, karena gengsi, karena punya keinginan yang lain. Karena itu Rasul Paulus mengatakan haruslah menurut kerelaannya, memberi persembahan untuk berbagian di dalam pekerjaan Tuhan, hendaknya timbul dari keinginan hati, dengan kerelaan hati. Dari situ akan timbul semangat, ada timbul sukacita, sama seperti yang dikatakan Rasul Paulus di 2 Korintus pasal 9. Ya, satu pasal berikutnya, kalau sekarang kita bahasnya di pasal 8, maka di pasal 9 di sana dikatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bapak Ibu, ingatkan ilustrasi orang yang memberikan persembahan, salah uang gitu ya. Inginnya memberikan persembahan itu 10.000, yang dimasukkan adalah uang yang 100.000 gitu ya. Sehingga kemudian meminta kembalian. Nah Bapak Ibu, mungkin itu banyak sekali yang dijadikan ilustrasi, dan saya yakin Bapak Ibu sudah pernah mendengarkan ilustrasi tersebut. Jadi saya tidak perlu untuk mengulang ceritanya bagaimana gitu ya untuk kelanjutannya. Tetapi yang menarik Bapak Ibu, saya memang tidak pernah mengalami di dalam saya jadi hamba Tuhan gitu ya. Kemudian ada orang yang meminta kembalian. Saya tadi juga bergurau dengan Cik Miosian, dengan David Condro gitu ya, ketika mereka menghitung, ayo mana kalau begitu kembalian uangnya gitu ya, karena saya salah untuk memberikan persembahan gitu ya. Nah Bapak Ibu, saya tidak pernah mengalami hal itu di dalam pelayanan saya, tetapi saya pernah memiliki pengalaman begini Bapak Ibu. Ketika SKE itu mengadakan kebaktian, saya lupa kebaktian Natal, kebaktian Paskah, kemudian kami mengundang salah seorang pembicara. Kemudian setelah pembicaranya itu selesai dan kami adakan persembahan gitu ya, dia memberikan persembahan. Setelah selesai gitu ya, dia dengan rasa bersalah, dengan rasa malu gitu ya, dia datang mendatangi saya. Dia mengatakan, Pak, maafkan, bisakah saya mendapatkan karcis parkir mobil saya Pak? Karena tadi saya itu memberikan persembahan, ikut juga karcisnya saya berikan gitu ya, sehingga saya sekarang ini tidak bisa balik gitu ya, nggak bisa keluar gitu ya dari gedung SKE untuk boleh keluar, kan harus tetap ada karcisnya begitu ya. Nah Bapak Ibu, memang itu adalah bukan sesuatu yang istilahnya salah untuk memberikan gitu ya, enggak, karena enggak sengaja gitu. Tetapi mari kita melihat gitu ya, ada sukacita waktu engkau memberi, waktu kita memberi, ada keinginan untuk memberi di dalam kerelaan, dan sudah seharusnya ketika kita ini dengan rela ada suatu keinginan terlebih dahulu, dan itu tadi yang benar-benar diapresiasi oleh Rasul Paulus tentang keinginan itu untuk memberi, maka kita hendaknya ketika memberikan persembahan itu tidak sembarangan di dalam memasukkan ataupun di dalam memberikan persembahan itu.
hendaknya sudah dipikirkan, hendaknya itu sudah ada di dalam keinginan untuk memang aku memberikan persembahan sejumlah ini. Didoakan terlebih dahulu gitu ya. Apakah aku benar-benar akan mempersembahkan sedemikian, seberapa yang aku berikan persembahan. Ada persiapan Bapak Ibu, enggak tiba-tiba gitu ya. Oh iya kita akan jalankan persembahan, langsung saja ambil dan sebagainya. Tapi ada keinginan, ada motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Dan itu memang diteladankan juga oleh papa saya Bapak Ibu. Bukan hanya menyiapkan pakaiannya untuk esok hari ketika akan beribadah di hari Sabtunya. Tetapi papa itu selalu gitu ya, meskipun sudah tidak berpenghasilan karena di usia tua, itu ya sudah tidak berpenghasilan, dan dia dapatnya dari mana untuk uangnya? Ya dari anak-anaknya ini, dan saya masih belum bisa memberikan uang pada saat itu kepada papa dan mama gitu ya, tetapi dari Koko, dari Cie itu mereka memberikan uang. Bisa saja kan papa itu dengan ketidakcukupannya gitu ya, karena kami juga bukan dari keluarga yang oke gitu ya, keluarga yang bisa mencukupi segala sesuatunya. Dan papa bisa saja untuk mengatakan enggak, aku enggak mau memberikan persembahan. Tetapi enggak, menariknya adalah papa di hari Sabtu itu bisa menyediakan gitu ya, menyediakan uangnya dengan baik, melipatnya. Kalau bisa cari yang baru dan sebagainya. Dan itu selalu terlintas. Bahkan ketika saya menyiapkan ini pun juga terlintas bayangan itu gitu ya. Bagaimana papa itu meneladankan di dalam engkau memberikan persembahan, jangan dengan hanya sembarangan, tetapi ada keinginan, ada motivasi yang benar di hadapan Tuhan untuk memberikan persembahan. Nah Bapak Ibu, saya juga teringat waktu pembangunan gitu ya, pembangunan di gereja Elion Satelit. Saya juga memberikan persembahan Bapak Ibu. Nah, tapi tidak banyak gitu ya. Persembahan itu hanya 20.000. Tetapi ada perasaan gitu ya, ada perasaan aku ikut ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan. Karena apa? Karena Roh Kudus menggerakkan hati saya untuk memberikan. Dibandingkan orang yang memberikan 200 juta, 20.000 pada masa itu ya mungkin juga tinggi gitu ya. Tetapi kalau dibandingkan dengan yang memberikan dan jumlah pembangunan yang begitu mungkin nggak tahu saya berapa ya Pak, mungkin miliaran gitu ya. Nah pada zaman itu dengan 20.000 ya mungkin ya dapat apanya gitu lah, nggak ada apa-apanya. Tetapi bagaimana Tuhan itu melihat, mengapresiasi keinginanmu, motivasimu ketika engkau memberi, ketika engkau berbagian di dalam pekerjaan Tuhan. Nah Bapak Ibu, kembali ke Rasul Paulus tadi. Satu ayat sebelum ayat hari ini, di ayat 10 sampai ayat 15 kita akan lihat bahwa yang pertama tadi ada kerelaan, sekarang kita lihat yang kedua adalah ketersediaan. Ayat 11 hingga ayat yang ke-12, maka sekarang selesaikan jugalah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu itu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Bapak Ibu, kalau kita lihat di ayat 11 dan 12, berarti kan 2 ayat gitu ya. Bahkan di dalam 2 ayat ini pun Paulus berkata itu di dalam memberikan persembahan itu yang ada padamu gitu ya. Yang ada padamu. 2 kali Rasul Paulus memberikan. Maksudnya begini Bapak Ibu. Bukan secara asal-asalan atau adanya apa ya wislah aku berikan seperti yang tadi itu dengan kerelaan yang pertama, tapi begini. Kalau kita itu sudah diberi banyak, ya sudah sewajarnya kita itu juga memberinya juga lebih banyak. Kalau kita itu sedikit, memiliki sedikit, ketersediaannya ada sedikit, ya berikanlah sedikit. Ya. Ingat dengan yang janda miskin itu memberikannya adalah cuma 2 peser, 2 keping perak gitu ya.
Tetapi itu sangat-sangat besar, sangat-sangat berarti bagi Tuhan. Karena apa? Motivasinya yang benar. Dan itu adalah uang yang terakhir yang dia miliki. Berarti seluruh uangnya dia persembahkan untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Bandingkan dengan orang-orang yang saat itu, bahkan ketika memasukkan ke dalam kotak persembahan itu pun bunyinya lebih buanter gitu ya, lebih keras untuk gemerencingnya uang persembahan itu. Tetapi itu tidak menarik gitu ya bagi Tuhan. Karena apa? Belum tentu yang diberikan itu adalah berdasarkan prosentase yang dia terima. Saya berikan contoh begini Bapak Ibu, misalkan orang dengan penghasilan 1 bulan itu 1 juta, gitu ya, kan minim gitu ya, 1 juta atau 500.000 lah. Kemudian memberikan perpuluhannya, ya benar-benar hitungan ini dengan Tuhan gitu ya. 1 juta perpuluhannya berarti 100.000, memberikan persembahannya 100.000 gitu ya. Tetapi kalau orang yang penghasilannya di dalam 1 bulan itu misalkan 1 M, nah maka perpuluhannya adalah 100 juta. Wow, 100 juta ya. Bagaimana Bapak Ibu? Keberatan bukan? Ya sudahlah kalau begitu 100 juta. Aku berikan 1 juta. Dia membandingkan dengan yang 100.000. Kan sudah oke loh seharusnya. 1 juta dengan 100.000. Kan sudah oke. Tapi apakah itu yang dimaksudkan dengan ketersediaan? Bukan Bapak Ibu. Ketersediaan di sini adalah berdasarkan persentase apa yang Tuhan berikan. Kalau Tuhan berikan banyak, maka engkau harus juga memberikan banyak. Tetapi kalau engkau menerimanya sedikit, maka ketersediaan yang sedikit itu yang harus diberikan, sama seperti dengan papa saya tadi. Memberikan dengan ketidakmampuannya, dengan kekurangan. Jangan sampai ada alasan bahwa aku miskin, aku kurang sehingga aku tidak bisa memberikan persembahan. Aku tidak bisa berbagian di dalam pekerjaan Tuhan. Tuhan tidak mau untuk hal itu terjadi. Ketika engkau diberikan banyak, maka ayo berikan yang banyak. Ketika engkau di dalam kekurangan, bukan merupakan alasan untuk engkau tidak memberi, engkau tidak berbagian di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan melalui dana yang ada. Nah Bapak Ibu, satu ayat sebelum ayat hari ini, yaitu yang ayat 10 dan ayat 15, itu di ayat yang ke-9, 2 Korintus pasal 8, ayat yang ke-9, itu mengatakan begini. Jadi kan kita lagi bahasnya di ayat 10 sampai 15. Satu ayat di atasnya yang tidak kita bahas hari ini itu mengatakan begini Rasul Paulus. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Menariknya Bapak Ibu, ayat ini meski berbicara tentang Yesus Kristus yang walaupun kaya rela menjadi miskin supaya kita yang miskin menjadi kaya, namun Rasul Paulus tidak mengatakan di ayat 10 hingga ayat yang ke-15 yang kita baca itu dengan mengatakan ayo supaya kita ini serupa dengan Yesus gitu ya. Yesus Kristus itu yang kaya jadi miskin. Ayo kamu berikan kalau begitu persembahanmu itu semuanya sehingga engkau juga menjadi miskin. Kita kan meneladani Yesus Kristus gitu ya. Enggak Bapak Ibu. Jadi sangat-sangat masuk akal gitu ya. Sangat-sangat masuk di dalam logika kita bahwa kita ini harus memberi sesuai dengan prosentase yang ada pada kita. Bukan yang dengan prosentase pada yang orang lain. Apa yang ada padamu itu yang berikan kepada engkau. Itulah yang dimaksud dengan ketersediaan yang ada. Bukan dengan mengatakan loh itu loh cuma 100.000, aku 1 juta kan sudah oke. Itu loh 1 juta, aku loh sudah 100 juta kan oke. Enggak. Tuhan tidak, Rasul Paulus tidak berbicara tentang hal itu di dalam hal ini. Tetapi bagaimana kita memberikan menurut ketersediaan yang ada. Bapak Ibu, ada kerelaan, ada ketersediaan. Selanjutnya yang ketiga adalah tentang keseimbangan.
Di dalam memberikan persembahan, di dalam berbagian, di dalam pekerjaan Tuhan, kita mengenal adanya poin yang ketiga ini, keseimbangan. Ayat 13 sampai 15. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari ayat 13 ini seolah-olah kan Paulus itu memberikan beban gitu ya kepada jemaat di Korintus dari kalimat ini. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan gitu ya. Padahal Bapak Ibu, apakah benar-benar orang-orang di Korintus, jemaat di Korintus itu apakah benar memang dibebani? Apakah mereka sampai terbeban untuk memberikan persembahan itu? Enggak Bapak Ibu. Karena di dalam bahasa Yunaninya, sekali lagi di dalam bahasa aslinya, sebenarnya itu adalah upaya untuk menghadirkan keseimbangan, bukan mereka diringankan, sementara bukan juga mereka itu dibebankan. Tetapi di dalam terjemahannya, di dalam bahasa Indonesia kan seolah-olah gitu ya, sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang lain mendapat keringanan. Enggak, padahal terjemahannya adalah supaya untuk keseimbangan itu orang lain mendapat keringanan, sementara itu kamu juga tidak dibebani. Jadi rancu gitu ya kalau di dalam bahasa Indonesia. Jadi jangan menjadi beban Bapak Ibu kalau untuk memberikan persembahan. Kalau itu hanya sebagai beban, maka ketika engkau mempersembahkan, kemudian ada lagi berkat dari Tuhan yang seharusnya juga kita persembahkan. Kemudian ada orang ngomong lagi, ayo persembahkan. Kalau itu hanya menjadi beban, lelah, capek. Aku enggak mau lagi untuk memberikan persembahan. Aku enggak mau lagi untuk memberikan dana. Enggak ada lagi dana-danaan. Capek aku. Aku terus yang ditodong. Aku terus yang dipaksa. Meskipun mungkin Rasul Paulus juga secara persuasif. Mungkin juga di dalam kehidupan kita bergereja Pak Aman juga persuasif mengatakan demikian. Tetapi kalau itu hanya sebagai bebanmu, sebagai beban kita, maka kita akan kecapean Bapak Ibu. Karena itu Bapak Ibu perlu adanya keseimbangan. Targetnya adalah supaya orang lain tidak kekurangan. Supaya gerejamu, Elion Rungkut ini loh yang lagi defisit, tidak juga menjadi kekurangan. Sehingga operasional gereja kita menjadi lancar. Tahukah Bapak Ibu kalau defisit di dalam operasional gereja kita? Bapak Ibu, mari kita bersehati. Mau mengkalibrasi hati kita dengan Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan kita mau untuk lakukan di dalam berbagian, di dalam pelayanan, berbagian di dalam memberikan persembahan itu. Sekali lagi, bukan tentang banyak jumlahnya, tetapi bagaimana kita benar-benar secara persentase apa yang Tuhan berikan banyak, sudah seharusnya kita memberikan banyak. Nah Bapak Ibu, itu di ayat ke-13. Mari kita lihat keseimbangan lagi di ayat yang ke-14. Di sana dikatakan, maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Jadi keseimbangan yang dimaksud di sini adalah bukan sama rata, sama rasa. Itu adalah paham dari sama rata sama rasa Bapak Ibu, komunis. Ya, ajaran komunis selama itu kan begitu, sama rata sama rasa, enggak boleh ada orang yang kaya, enggak boleh ada orang yang lebih memiliki yang lebih banyak, diambil kemudian diberikan, supaya yang miskin ini sama kedudukannya, sama rata sama rasa. Enggak Bapak Ibu. Yang Rasul Paulus ketekankan keseimbangan di sini adalah siapa yang berlebihan memenuhi kekurangan orang lain. Siapa yang memiliki kelebihan maka dia harus memenuhi kekurangan dari orang lain supaya sama
supaya itu ada keseimbangan, bukan sama rata, bukan sama rasa, bukan Bapak Ibu. Jadi targetnya hanya orang lain itu supaya tidak menjadi kurang. Bukan saja itu, tetapi orang lain yang kekurangan itu yang asalnya dari kekurangan kemudian bisa juga menjadi pemberi. Sehingga kita bisa dikatakan menjadi berkat juga bagi orang-orang itu, orang-orang yang kekurangan. Jadi tidak berhenti sampai kepada ya sudah kalau begitu orang itu sudah tidak berkekurangan, tetapi keseimbangannya adalah sampai dia juga bisa menjadi pemberi. Tentu saja kita tidak bisa memberikan dana, hanya memberikan dana dan sebagian. Jauh lebih penting adalah ketika mungkin kita memberikan pekerjaan, berikan pancingnya gitu ya. Jangan sekaligus kolamnya langsung diberikan, tetapi berikan pancingnya, memberikan usaha pekerjaan, memberikan order dan sebagainya. Bapak Ibu, keseimbangan di sini sekali lagi targetnya adalah supaya orang yang kekurangan itu bisa menjadi pemberi. Tidak menjadi kekurangan lagi, tetapi bisa menjadi pemberi. Satu lagi keseimbangan di dalam ayat yang ke-15. Apa yang dimaksudkan? Ayat yang ke-15 di sana dikatakan, seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Artinya adalah masing-masing memiliki sesuai kebutuhannya. Ayat 15 ini adalah berbicara tentang kisah di mana Tuhan itu sedang memberikan roti mana kepada bangsa Israel di padang gurun gitu ya. Mereka mengambil sesuka hati mereka sih gitu ya. Tetapi ketika ditimbang gitu ya, masing-masing orang itu akan menerimanya sama. Karena Tuhan mengatakan, ayo kalau begitu kamu ambil, diberikan kebebasan, tapi harus sesuai dengan jumlah anggota keluarga yang ada. Otomatis keluarganya yang banyak akan mengambil juga jumlah yang lebih banyak. Yang kecil, keluarganya yang kecil, anggota keluarganya kecil juga akan mengambil juga sedikit gitu ya. Sehingga ketika ditimbang pun masing-masing orang anggota di dalam keluarga tersebut akan menerima sama gitu ya. Itulah yang dinamakan dengan keseimbangan. Bahkan Rasul Paulus mengingatkan ini kepada orang-orang di Korintus melalui pembacaan di dalam Keluaran pasal 16 ayat 18 tentang mana ini. Oleh karena itu saudara, kalau kita sekarang ini di dalam usaha pekerjaan kita mungkin sukses, ada jatuh bangun, ada kecenderungan setelah pandemi ini masih gak bisa bangkit gitu ya, penghasilan kita menurun. Tetapi kalau kita sudah diberkati oleh Tuhan, kita mungkin pintar di dalam mencari uang, kita bisa mengumpulkan, bisa menikmati kekayaan harta benda yang Tuhan percayakan, yang Tuhan titipkan kepada kita. Berbicara keseimbangan, jangan sampai ada orang-orang di sekitar kita yang kekurangan. Jangan sampai kemudian di gereja kita kemudian mengatakan defisit lagi gitu ya. Defisit yang berkepanjangan. Ketika kita sudah diberkati oleh Tuhan dengan kekayaan, dengan harta benda, dengan keuangan yang telah Tuhan percayakan, yang telah Tuhan titipkan di dalam tangan kita, di dalam rekening bank Bapak Ibu Saudara sekalian. Ingat apa yang dilakukan, apa yang dikatakan oleh Kristus di 2 Korintus 9 ayat 8 Bapak Ibu. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berlebihan di dalam pelbagai kebajikan. Bapak Ibu, untuk apa sih kita ini berusaha supaya bertambah kaya? Untuk apa Bapak Ibu? Kalau kekayaan kita itu tidak juga memberikan kita penambahan di dalam memberi. Sekali lagi ya, ngapain kita berusaha supaya kita ini bertambah kaya kalau ternyata
di dalam kita memberikan persembahan, di dalam kita ikut berbagian di dalam pekerjaan Tuhan itu ternyata juga tidak bertambah gitu ya. Nah, ngapain gitu ya? Karena apakah ketika kita ini menjadi kaya, terus kita menjadi tenang, kita itu terus menjadi lebih enak, kita itu terus lebih menghargai gitu ya kehidupan ini dengan apa yang ada dipegang di dalam kehidupan kita. Apakah itu tabungan kita, apakah itu dolar kita yang kita simpan di safety box, ataukah emas batangan kita, logam mulia kita yang tersimpan di dalam safety box bank kita, rekening saldo rekening kita. Apakah itu yang telah menjadikan aman? Yang menjadi safe? Bukan Pak Soleman ya, yang menjadi safe. Apakah itu yang menjadi kita aman? Enggak, Bapak Ibu. Jadi sebelum kita berdoa supaya kita ini menjadi kaya, gitu ya, Tuhan penuhi segala kebutuhanku dan sebagainya, Tuhan jadikan aku lebih lagi berpenghasilan dan sebagainya. Ayo urus hati kita terlebih dahulu. Apakah dengan penambahan kekayaanku, harta bendaku, aku juga akan lebih memberi untuk Tuhan. Aku akan lebih juga untuk mau memiliki keinginan, memiliki hati untuk berbagian di dalam misi pekerjaan Tuhan. Karena apa Bapak Ibu? Kekayaan yang dikaruniakan oleh Kristus itu lebih berkaitan dengan jumlah kebajikan daripada jumlah simpanan uang kita, simpanan tabungan kita, simpanan emas batangan kita, ataupun apapun itu yang menjadi kekayaan kita. Mari kita bersama-sama, saya ajak, saya tantang untuk kita boleh bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Namun sebelumnya kita akan memujikan kembali Tuhan, ini tugas kami, dan Bapak Ibu bisa mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama. Tugas kami, beri keberanian bagi kami, taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Sekali lagi, Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami, taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. sementara musik masih akan terus memainkan pujian ini, mari kita bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Ambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, perbesar hatiku supaya di tengah situasi apapun, di tengah-tengah usaha pekerjaanku yang mungkin merosot, di tengah-tengah kekuranganku, di tengah-tengah aku tidak bisa mencukupi kebutuhan keuanganku, keluargaku, aku mau belajar memberi kepada orang lain, memberikan persembahan, memberikan kepada untuk ladang misi Tuhan. Atau sebaliknya, mungkin saudara saat ini juga mengalami bahwa selama ini engkau memberi dengan motivasi yang keliru,
dengan motivasi-motivasi mungkin karena gengsi, karena mengharapkan berkat, karena takut, karena dipaksa, atau bahkan Bapak Ibu tidak atau kurang memberikan selama ini. Katakan pada Tuhan, Tuhan, aku mau untuk seturut dengan kehendak-Mu. Sehingga ketika aku dicukupkan, aku diberikan yang lebih, aku bisa memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dengan kasih, Pak Soleman bisa menutup kita di dalam doa. Ya. 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 Tolong kami. Ya. 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 Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami, taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Tuhan, ini tugas kami. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami, taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Mari Bapak Ibu, saya undang untuk kita bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama berdoa untuk beberapa pokok doa syafaat pada pagi hari ini. Yang pertama, mari kita menyerahkan untuk rapat majelis sebentar siang ini akan diadakan. Kita doakan sehingga segala kebijaksanaan, segala keputusan, segala yang dibicarakan boleh berasal dari pertolongan dari Tuhan dan hikmat dari Tuhan. Kita menyerahkan untuk para majelis ke dalam tangan Tuhan untuk pergumulan mereka di tengah-tengah keluarga, bahkan di tengah-tengah kesehatan dan usaha pekerjaan mereka. Yang kedua, kita juga akan bersama-sama berdoa untuk malam misi pada hari Rabu ini tanggal 30 Agustus. Doakan untuk pembicara, untuk segala persiapan yang ada sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Doakan untuk pembicara pada saat itu dan bukan hanya sekedar rutinitas belaka untuk rutinitas tahunan malam misi, tetapi juga boleh memberikan semangat, boleh merefresh ulang untuk kita boleh ambil bagian di dalam misi Tuhan, di dalam misi kerajaan Tuhan, pekerjaan Tuhan, termasuk juga di dalam memberikan dukungan dana. Mari bersama kita membuka suara, kita berdoa untuk dua pokok hal ini.
Bapa di dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur kalau pada pagi hari ini kami boleh beribadah kepada Engkau. Dan kami mau menyerahkan untuk sebentar siang akan ada rapat majelis. Berikan hikmat-Mu, berikan pertolongan-Mu di dalam mereka membicarakan, mereka boleh mengambil keputusan, mereka boleh melakukan segala sesuatunya dengan takut akan Tuhan. Menyerahkan Tuhan untuk kesehatan mereka masing-masing ke dalam tangan Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk keluarga, untuk usaha pekerjaan mereka. Berikan hikmat-Mu sehingga mereka boleh membagi waktu dengan baik untuk pekerjaan Tuhan, untuk di tengah-tengah keluarga mereka, bahkan di tengah-tengah usaha pekerjaan mereka. Kami menyerahkan juga Tuhan untuk malam misi hari Rabu yang akan datang. Engkau berkati, Engkau yang akan tolong segala persiapan panitia, Engkau yang akan tolong ya Bapak, baik di dalam acara, di dalam musik maupun untuk menyanyikan puji-pujian, bahkan untuk pembicara pada malam hari itu. Tuhan berkati sehingga boleh kembali merefresh, boleh menolong setiap jemaat untuk boleh ikut ambil bagian di dalam misi pekerjaan Tuhan. Ada begitu banyak ladang misi yang Tuhan siapkan, yang Tuhan telah percayakan juga untuk Elion, termasuk juga kami di dalam sebagai anggota tubuh Kristus. Ada begitu banyak hal-hal yang harus kami kerjakan. Engkau yang akan menolong setiap kami ya Bapa, sehingga kami boleh juga untuk turut ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita tetap berdiri dan dengan gereja di sepanjang sejarah dan di segala tempat kita akan bersama-sama mengakui iman kita, yaitu pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Sebagai bentuk respon terhadap firman Tuhan, mari Bapak Ibu bersama-sama kita persiapkan persembahan dan juga kita akan pujikan pujian Ku Mau Puji tentang rahmat dan anugerah-Mu. Sambil kantong persembahan dijalankan. Tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku mau puji tentang anugerah-Mu, agar mereka tahu dan setiamu, agar mereka tahu dan setiamu selama-lamanya. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku mau puji tentang anugerah-Mu. Sambil bangkit berdiri kita ulangi pujian ini. Tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku puji, ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku mau puji tentang anugerah-Mu, agar mereka tahu kan setiamu, agar mereka tahu kan setiamu selama-lamanya.
mau puji, ku mau puji tentang anugerah-Mu, ku mau puji tentang ku anugerah. mau puji tentang anugerah-Mu. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur, kami berterima kasih atas kesempatan, atas waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh mengumpulkan persembahan kami Tuhan, kiranya Kau berkati kami, segala pekerjaan kami Tuhan juga berkati, agar di kemudian hari, di waktu-waktu mendatang kami masih Tuhan berikan kesempatan untuk memberikan persembahan yang terbaik. Berkati juga Tuhan tangan-tangan yang mengelola persembahan ini, kiranya Tuhan juga berikan motivasi yang baik, semuanya untuk kemuliaan dan pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Bersama-sama kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan pujikan doksologi dan doa berkat akan disampaikan oleh penginjil Sulaiman. Biarlah segala pujian, hormat, dan kemuliaan kita kembalikan kepada Allah Tritunggal. Doksologi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah, lakukanlah kebenaran firman Tuhan, dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, kekuatan dan penopangan dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dan penghiburan dari Allah Roh Kudus akan memampukan saudara dan saya untuk sungguh-sungguh memberikan yang terbaik untuk Tuhan lewat gerejanya, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.